Nah, Pulau Elbaf, tanah yang terkenal dengan keberanian kekuatan para raksasa hebatnya itu ya, kini menjadi pusat ketegangan yang tak terhindarkan lagi. Di tengah kedamaian yang semuanya menyelimuti pulau tersebut, ketiga kesatria suci, Gunko, Gillingham, dan juga Sommer, dengan tenang memasuki medan pertempuran. Mereka itu tampak santai seolah tak ada yang bisa mengganggu keseimbangan yang telah ada. Namun di balik ketenangan itu ya, gerakan mereka yang terencana dengan sempurna kini ngebawa kekacauan. Dalam diam itu mereka bergerak untuk menciptakan perpecahan, merencanakan langkah-langkah menguasai dan mengubah Elbaf sesuai dengan kehendak mereka. Tidak ada yang tahu pasti apa yang mereka rencanakan, tapi yang jelas nakama, kekuatan mereka itu adalah ancaman besar bagi siapapun yang menghalangi jalan tersebut. Di sisi lain, kru topi jerami yang sedang berlayar dengan kapal lawan mereka menemukan diri dengan terperangkap dalam kerusuhan yang kian meluas. Nami, Usopp, Jinbei, dan juga Kolon terjebak dalam badai yang datang begitu cepat. Meskipun mereka sudah dilarang untuk terlibat ya, hati mereka tak akan bisa diam saja melihat kehancuran yang terjadi. Ketegangan makin meningkat lagi nih saat Gunko dan kemampuan luar biasa itu menyerang kapal tersebut, memaksa mereka untuk bertindak. Usopp yang selama ini hanya dikenal sebagai penembak jitu dengan strategi cerdiknya itu kini berdiri di depan tantangan terbesar dalam hidupnya sendiri. Keberanian yang selama ini tersembunyi mulai muncul layaknya para raksasa idolanya sendiri loh. Yos, ini kedepannya bakalan lebih menarik lagi nakama. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas alur cerita prediksi ini dengan Mimin di sini, Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian ya, subscribe dan bantu ramein video ini nakama. Selain Joy Boy The Library of Nika untuk One Piece, jangan lupa subscribe 3 channel kita yang lainnya tuh, DRTV Mediatif untuk solo leveling dan Boruto 2 Blue Vortex, Saga Boruto 2 Blue Vortex untuk tema fan fiction nih, sementara Shonen Odyssey untuk anime, manga, dan juga manhwa lainnya. Jadi kita tunggu kalian juga muncul di sana pula ya. Let's go, kita masuk ke pembahasannya. Jadi tuh nakama, di dunia yang penuh dengan misteri kekacauan itu, One Piece kembali ngebawa kita ke sebuah babak yang penuh dengan ketegangan dan intrik menarik di dalamnya. Chapter terbaru itu berjudul Dalam Ketenangan Ada Pergerakan. Sebuah cerita baru yang menggetarkan mulai terungkap di Pulau Elbaf. Pulau ini yang terkenal dengan para raksasa kini tidak hanya dikejutkan oleh kerusuhan internal aja, tapi juga kedatangan 3 kesatria suci yang ngebawa misi penuh rahasia tersendiri. Meski kekacauan merajalela di sekitaran mereka, ketiga kesatria suci itu, Gunko, Gillingham, dan juga Sommer, tampaknya tak terburu-buru nih. Mereka itu menyaksikan kondisi Elbaf yang hancur seakan badai yang mengunjang hanya berupa angin sepoi-sepoi di sana. Ketiganya menikmati waktu mereka, bersantai, makan bersama, berbicara seolah-olah dunia di luar tidak ada yang penting. Namun jangan terkecoh sob dengan ketenangan itu. Justru di balik ketenangan itulah pergerakan mereka dimulai. Langkah mereka diatur dengan cermat. Tujuan mereka jelas, menambah kekacauan, memperburuk keadaan yang sudah kacau balau di negeri para raksasa. Nah, di sini kita tahu betul bahwa kesatria suci ini bukanlah orang biasa. Mereka itu adalah kekuatan yang jauh lebih besar dari yang rata-rata. Bahkan para raksasa yang dikenal kuat pun mulai kewalahan menghadapi mereka itu loh. Seiring pergerakan mereka yang tak terhindarkan lagi, ada satu hal yang makin jelas. Tidak hanya trio utama dari kru topi jerami, Luffy, Zoro, Sanji yang kini menjadi pusat perhatian dalam pertempuran. Kini saatnya para anggota kru lainnya menunjukkan taji mereka tuh. Mereka akan menunjukkan bahwa topi jerami bukan hanya kuat karena 3 tokoh utamanya, tapi karena kekuatan setiap anggota member lain. Di saat yang bersamaan, perhatian beralih pada aksi para kesatria suci yang mulai bergerak menuju berbagai titik di pulau tersebut. Gunko misalnya bergerak ke arah kapal awan milik Kolon sendiri. Di kapal tersebut, Nami, Usopp, Jinbei, dan Kolon sedang berlayar, berusaha menghindari kerusuhan yang makin meluas lagi. Meskipun mereka telah dilarang ikut campur dalam urusan pulau tersebut, larangan itu tak menghentikan mereka untuk ikut secara terlibat di sana. Mereka tuh merasa ya perlu melakukan sesuatu, apalagi melihat kekacauan yang semakin memuncak itu. Maka mereka pun nekat naik kapal awan menuju sekolahan Walrus yang kini telah menjadi pusat dari semua keriuhan tersebut. Tiba-tiba ketenangan itu pecah saat Gunko mendekati kapal mereka. Kejutan datang begitu saja. Seorang wanita misterius muncul di hadapan mereka itu mengejutkan seluruh awak kru nih. Tak butuh waktu lama untuk menyadari siapa yang bertanggung jawab atas kerusuhan di Elbaf. Gunko sendiri. Itu adalah tanda bahwa pertarungan tak terhindarkan sedang terjadi. Yang menjadi sorotan bukan hanya pada kekuatan Gunko cuy, melainkan bagaimana kru topi jerami tersebut, terutama dari Usopp, mulai menunjukkan kemampuannya yang bisa dibilang mengesankan lah ya.
Pertarungan pun pecah di atas kapal awan tersebut. Gunko dengan buah iblis Aru Nominya itu meluncurkan berbagai serangan di sana. Namun Usopp dengan akurasi tajamnya berhasil menembakkan Pop Green yang meledak tepat mengenai tubuh Gunko. Kejutan besar datang saat luka-luka yang ditimbulkan oleh serangan Usopp langsung sembuh dalam waktu singkat. Ternyata ya cuy, Gunko seperti halnya Gorosei memiliki kemampuan regenerasi tingkat tinggi yang ngepointnya hampir tak bisa dikalahkan loh. Dengan kemampuan ini kekuatannya menjadi lebih menakutkan lagi. Meskipun begitu, ini masih membuka peluang besar untuk menemukan titik lemah dari kesatria suci itu sendiri. Namun rahasia tentang kekuatan ini masih belum terungkap pasti. Pertarungan makin menegangkan. Di sisi lain nakama, Gillingham sudah menemui langkahnya tersebut. Dia menuju sekolahan Walrus, tempat yang penuh dengan anak-anak raksasa yang selama ini berada di bawah kendali otomatis. Gillingham itu tampaknya ingin membangkitkan lebih banyak anak-anak itu untuk menciptakan lebih banyak kekacauan ya. Sementara itu para guru raksasa yang menjaga sekolahan tidak tinggal diam. Mereka mencoba menghadang Gillingham yang memiliki kekuatan Kirin. Tapi pertarungan ini tampaknya tak akan berjalan sesuai harapan para guru tersebut. Keberadaan mereka itu sangat besar, tetapi kemampuan bertarung mereka jauh di bawah Saint Gillingham. Sang kesatria suci itu meluncurkan serangan yang membuat para guru kesulitan di sana. Selain Gillingham nakama, ada Sommer yang juga bergerak. Sommer menuju Saul sendiri yang kini sangat cemas memikirkan keselamatan anak-anak di tengah situasi yang makin memperburuk. Kemunculan Sommer, sang kesatria suci tertua itu memperburuk keadaan lagi. Saul pun tak punya pilihan selain melawan demi melindungi anak-anak tersebut. Ini menjadi salah satu pertempuran yang paling menentukan bagi nasib anak-anak raksasa di sekolahan Walrus itu nakama. Dari sini ya, kembali ke kapal awan milik Kolon sendiri. Pertarungan antara Gunko dan kru topi jerami semakin sengit. Usopp yang selama ini hanya terlibat sebagai pendukung aja kini memiliki kesempatan untuk membuktikan dirinya di tanah raksasa Elbaf. Ledakan Pop Green sudah terjadi nih. Dia memberikan serangan yang cukup kuat, namun Gunko dengan kemampuan regenerasinya bisa bangkit kembali. Ini menjadi tantangan besar bagi kru topi jerami nakama. Jika saja Gunko tidak memiliki kemampuan regenerasi, dia mungkin sudah kalah oleh serangan God Usopp. Itulah yang tepat bagi Usopp untuk membuktikan kemampuannya. Lawannya adalah Gunko, terutama di tanah yang selama ini ia impikan Elbaf sendiri. Nah, tetapi ya drama itu semakin memuncak lagi saat Gunko setelah beberapa saat bertarung itu akhirnya menangkap Kolon dan terbang menjauh. Ternyata tujuan utama Gunko itu bukanlah sekedar bertarung, melainkan menangkap si Kolon itu. Anak raksasa ini ternyata memiliki peranan sangat penting, ngebuatnya menjadi target utama. Begitu Kolon diculik, kru topi jerami langsung bergerak untuk mengejar, terutama Usopp yang mungkin akan berperan besar dalam upaya penyelamatan kali ini. Kolon sendiri bukanlah anak biasa, ia adalah anak dari Scooper Gaban dan juga Ripley cuy, dua tokoh besar dalam sejarah Elbaf, apalagi Gaban tuh. Jika Usopp bisa menyelamatkan Kolon, ini akan menjadi pencapaian besar dalam karirnya sendiri. Selama ini Usopp seringkali dianggap sebagai karakter pendukung aja kah, tapi kini kesempatan emasnya itu datang di hadapannya, tepatnya di Elbaf. Penyelamatan Kolon bukan hanya soal reputasi, tapi juga soal pemberian hadiah besar yang mungkin menanti. Scooper Gaban yang dikenal sebagai sosok berpengaruh sendiri bisa aja merasa berutang budi kepada kru topi jerami. Siapa tahu ya, sebagai tanda terima kasih mereka akan diberikan sesuatu yang sangat berharga, mungkin adalah Rod Poneglyph yang telah lama dicari banyak pihak tersebut, atau titik menuju pulau terakhir Locktail. Itu bakalan menjadi kemungkinan yang menentukan sih ke depannya. Itulah kenapa cuy kita menyimpulkan dalam cerita kali ini, Elbaf yang awalnya terlihat hanya sebagai tempat pertempuran antara kesatria suci biasa dan kru topi jerami ternyata menjadi arena bagai pencarian identitas makna sejati dan juga battle royale pada akhirnya. Usopp selama ini dipandang sebelah mata, kini dia akan memiliki peranan baru, sementara para raksasa sendiri tengah disibukkan oleh apa yang dilakukan oleh Saint Gillingham. Monster-monster tersebut masih aja berkeliaran. Saul sendiri masih kerepotan dan juga Dori Brogi aksinya dinantikan lebih jauh lagi. Lebih dalam lagi, pertarungan itu membuka tabir bahwa Elbaf bukan sekedar medan laga, tetapi informasinya itu akan ada hal-hal misterius yang dimunculkan di sana. Nah, jika seperti ini, Luffy, Zoro, Sanji cepat atau lambat bersama Loki itu akan bangkit dari tempat tersebut nih. Nah, mereka akan menghadapi orang-orang dari kubu pemerintahan dunia sendiri. Pada akhirnya, perang besar ini akan menarik karena disebutkan Ragnarok itu adalah pertempuran para dewa nakama. Jika Ragnarok terjadi, maka
perang besar-besaran akan sangat menentukan. Catatan sejarah lama sendiri itu yang menjadi simbol kebanggaan negeri Elbaf. Nah, gimana, kalian sendiri sepakat dengan penggambaran cerita ini? Jadi itulah tadi ya pembahasan kita mengenai apa yang terjadi pada kisah One Piece ke depannya. Terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.